dari kemarin kan gue bilang tuh, gue tuh tertarik untuk ngebuat konten Shangri-La Frontier lebih bagus daripada SAO setelah episode 6-nya rilis. Karena gue butuh 6 episode untuk yakin kalau anime ini memang digarap dengan baik. Ternyata sebelum gue sempat bikin konten itu, gue udah keduluan sama admin Yami. Ya, sekitar 1 jam yang lalu, admin Yami lewat channel Clean Sound Studio ngerilis video berjudul Shangri-La Frontier, anime genre game terbaik. Nah, kira-kira apakah yang akan dibahas dari video admin Yami ini? Mungkin ada beberapa poin yang sama dengan gua, yang ada di kepala gua ya, yang belum jadi konten ini. Atau mungkin ada beberapa poin yang bisa jadi inspirasi buat konten gua nanti ya. Intinya gua bakal tetap bikin, tapi tidak tahu kapan. Soalnya gua baru aja kelar bikin skrip Pleiades, ada 6 biji, gue bikin 3 minggu. Itu baru kelar tuh. Harusnya setelah ini kelar, gue udah bisa bikin konten lain kayak yang ini gue pengen bikin nih, Shangri-La Frontier lebih bagus daripada SAO, sama Anomaly Shadow Garden. Ada 2 konten yang gue bikin. Sama jangan lupa lagi, seperti yang gue janjikan, gue bakal bikin 1 konten baru. Apapun itu nanti gue coba tes, apalah ya. Nah, kira-kira apa yang bakal dibahas sama admin Yami tentang Shangri-La Frontier? Kayaknya ini baru pertama kali mereka Clean Sound bahas Shangri-La Frontier ya. Iya, baru ini nih. Nah, apa pendapatnya? Apakah sang dewa anime akan meng-approve anime ini? Atau justru sang dewa anime akan lebih memilih SAO? So, seperti apa videonya? Mari kita react sama-sama. Oh ya, opening dulu guys. Menurutku, sampai sekarang jarang banget ada anime dengan konsep game yang bagus. Terakhir yang bisa... Jarang banget ada anime dengan konsep game yang bagus. Terakhir kali setahu gue dengan yang pakai embel-embel game ya. Game secara umum ya, permainan lah istilahnya. Itu layar-layar deh, uso-uso. bisa dibilang bagus itu ya Lock Horizon. Lock Horizon tuh tahun berapa ya? Terakhir kali season 3 tuh tahun lalu kayaknya. Atau 2019. 2019 kayaknya season 3-nya tuh. Tuhan, tidak terasa. Sword Art Online. SAO Tuhan terakhir, kenapa terakhirnya tuh SAO? SAO tuh terakhir paling baru Alicization kan 2020 kemarin lah 2021 2022. Kalau kau bingung kenapa anime SAO yang standarnya rendah itu bisa masuk Kenapa anime SAO standarnya rendah? Aduh. Admin Yami belum juga mulai sudah langsung nyerang loh. Tidak ada apa? Tidak pakai skill 1 skill 2 langsung ulti nih. Parah. Tapi emang sih, gue sempat lihat di konten Clean Stone yang lain kan. Ditanya tuh anime overrated menurut kalian apa? Nah, masih banyak orang yang ngejawab SAO. Banyak yang bilang kalau SAO tuh overrated. Padahal ya, kalau kalian cek saat ini, detik ini, ratingnya SAO yang di atas 8 itu cuma 1 judul atau 2 judul, sisanya tuh 7 semua, malahan ada yang 6. Jadi menurut gua ya, untuk saat ini, di tahun ini sekarang nih, SAO tuh sudah tidak termasuk overrated. salah satu yang cukup bagus untuk anime dengan tema game, ya karena pada dasarnya anime ini terkenal karena gamenya. Maksudnya anime ini terkenal dengan konsep gamenya. Anime ini terkenal dengan konsep gamenya. Masalahnya gini, gue bisa nebak ya kemana arah pembahasannya admin Yami ya. Anime dengan konsep game menurut admin Yami itu beda dengan gue soalnya. Buat gue anime tentang game ya anime yang nyeritain orang lagi main game. Itu definisi buat gue ya. Jadi kayak No Game No Life, layar-layar. Buat gue itu bukan game. Mungkin istilahnya tuh mungkin permainan atau gimana tuh. Tapi bukan game. Karena buat gue anime game, orang lagi main game. Game ya game ini, game virtual. Bukan game kayak lempar dadu gitu. Buat gue itu sih bukan anime game ya. Itu anime permainan, walaupun game sama dengan permainan. Cuma gitulah ya, lu paham lah maksud gua kan. Nah, prediksi gua buat admin Yami, permainan, game segala macam itu buat dikelompokkan jadi satu buat dia. Dan emang anime dengan konsep game itu jarang yang bagus. Maksudku gini loh, anime game ngebug kayak Bofuri aja banyak yang bilang bagus. Ya Anime game ngebug kayak Bofuri banyak yang bilang bagus. Bofuri tuh bagus di komedi soalnya. artinya standar anime dengan tema game memang serendah itu gitu. Dan setelah Kayaknya ya, sebelum Bofuri, tidak ada anime semacam Bofuri deh. Atau adakah? Infinite Dendrogram tuh gue nggak nonton soalnya. Ada nggak anime sebelum masanya Bofuri yang konsepnya kayak Bofuri? Tidak tentang orang yang terjebak di dunia game kayak Lock Horizon atau SAO, ataupun Dot Hack. Ya literally cuma orang main game doang. Ada nggak ya sebelum Bofuri? Infinite Dendrogram gue nggak nonton sih. Dan Infinite Dendrogram tuh tentang game ya. Kayak Bofuri juga gitu, main game. Tapi gue dengar eksekusi animenya jelek sih. Sama kayak Action Saga kalau nggak salah. Itu juga kan anime jadul ya, wajar. Ya, kita lanjut aja ya. sekian lama akhirnya kita By the way, bagus nih lightingnya admin Yami. Lebih enak dilihat daripada konten sebelumnya. Bagaimana cara bikin gini? Gue pengen loh. Atau diganti kamera ya? bisa melihat anime dengan tema game yang cukup menarik. Dan nama animenya adalah Shangri-La Frontier atau Shanfro. Kenapa animenya menarik? Ya, jadi baraya kita bahas itu hari ini. 3, 2, 1. Halo sahabat Wibu Denialku sekalian, sekarang aku bakal bahas apa aja High Score Girl, buat gua sih, High Score Girl tuh masuk anime game atau anime
permainan ya. Soalnya High Score Girl tuh buat gua ya, High Score Girl tuh lebih seperti anime yang nyeritain sejarah konsol. Gua sempat nonton tuh High Score Girl, anime CGI kan itu. Mirip-mirip Isekai Oji-san. Di Isekai Oji-san kan dia nyeritain sejarah konsol zaman dulu kan. High Score Girl kan juga banyak tuh pelajaran tentang sejarah konsol sama game jadul daripada anime game ya. Darwin Game kagak ya. Darwin Game anime survival mah. Survival bunuh-bunuhan aja, cuma konsepnya ya permainan. Itulah makanya gue bilang ada anime buat gue ya, ada anime game itu anime yang memang cuma main game doang, bukan nyeritain tentang sejarah game, bukan tentang survival bunuh-bunuhan, bukan tentang lagi main permainan, ya main game virtual gitu. Kayak Sanfuro, Log Horizon, SAO, Bofuri, Dot Hack, Infinite Dendrogram, Action Saga. Buat gue tuh anime game tuh, yang kayak gitu anime game. Oh astaga, Phantasy Star Online ada animenya kak. Kayaknya gue pernah nonton tuh. Gue familiar tuh sama Phantasy Star Online tuh. Pernah dengar nah. Lanjut. Yang menarik dari anime Sanfro. Hal pertama yang menarik di sini tentu saja bukan seorang cowok yang nggak pakai baju dan pakai topeng burung. Tapi kalau menurutmu itu adalah poin yang menarik, aku nggak bakal ngejudge kau. Sumpah, demi apapun aku nggak bakal ngejudge. Ya. Bah, itu jelas poin menarik lah. Sebagai bagian dari komunitas Dark Soul, saya senang melihat abang-abang yang main game cuma modal topeng sama celana pendek. Karena itu berarti dewa. Semakin tidak pakai armor, semakin dewa kalau main game ya. Terutama di komunitas Dark Soul, Elden Ring, segala macamnya. Anda dewa, jangan pakai armor. Siapa tahu, emang mungkin kau suka Fury sama eksibisionis ya, nggak ada yang tahu lah ya. Cuma aku nggak bakal ngejudge kau. Tapi yang bakal ngejudge kau itu orang-orang di sekitarmu, teman-temanmu, dan semua anak kontrakan di Clean South itu bakal ngejudge kau udah kayaknya. Jadi gini. Tidak, saya bakal dijudge. Saya bakalan jadi judge cleric dari game Lord of the Fallen. Deng 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 deng. Cerita animenya itu sederhana banget tentang seorang maniak game yang selalu mencari dan berusaha untuk menamatkan game-game sampah. Ya kalau bahasa Jepangnya itu namanya kuso game. Tapi suatu hari akhirnya dia kehabisan stok game jelek dan akhirnya dia disarankan oleh penjaga toko kapitalis yang suka melihat pelanggannya menghabiskan uang di tokonya untuk membeli dan memainkan game bagus. Dan salah sih. Kalau memang penjaga tokonya kapitalis, harusnya tuh dia sarankan game yang cepat tamat. Jadi kalau tamat, orang itu bakal balik lagi buat beli game baru. Sedangkan orang ini nyaranin main games yang Rela Frontier, game yang sekali main itu nggak tamat-tamat. Buat gue sih nggak kapitalis ya. Baik malah tuh. Kalau dia kapitalis mah ini bro ada game nih. Main 10 jam tamat. Aduh ada game lain nggak? Oh ini 5 jam tamat. Nah itu kapitalis tuh. Sengaja dia kasih game yang pendek-pendek biar datang lagi beli game baru karena bosan kan udah tamat. Gitu kalau betulan kapitalis. nama game itu adalah Shangri-La Frontier. Karena karakter utama kita sudah terbiasa memainkan game dengan mekanis jelek, cerita yang jelek, dan AI yang jelek, akhirnya begitu dia main game ini, dia jago gitu. Dia langsung jadi mantap. Dan pada dasarnya karena dia sering kena nerf, akhirnya begitu nerfnya hilang, dia langsung jago. Tapi emang bener loh, kalau lu udah terbiasa main game Dark Souls gitu ya, lu main game yang tidak sesulit Dark Souls tuh jadi kerasa gampang. Emang bener kok, logiknya tuh masuk. Gua aja pribadi merasakannya ketika main game, gua kan habis kelar main game Sekiro atau segala macamnya, kan tamat nih, gua ganti ke Ghost of Tsushima. Dari awal gua langsung gas ambil difficulty paling sulit, dan buat gua itu gampang. Sumpah, jadi kerasa gampang gitu. Mungkin kalau sebelum gua main Dark Souls dan gua main yang hard, bagi gua tuh mungkin sulit ya. Karena apa coba? Sekali pukul kok mati, 2 kali pukul kok langsung meninggal, kok pukulan gua nggak ada damage. Tapi karena gue udah terbiasa main game kayak gitu tuh yang dimaksud sama yang dimainin sama Sunraku ya, game-game ampas dalam artian game susah. Ketika giliran main game yang tidak sesulit atau sebusuk sebelumnya, malah kerasa gampang. Dapat buff. Ya kurang lebih kayak gitu. Ya kalau dilihat-lihat sekilas sih sebenarnya ini mirip dengan premis anime isekai atau anime game pada umumnya. Tapi dengarkan dulu baik-baik kenapa anime ini bisa bagus dan kenapa kalian harus beli baju kode redeem di bit.ly/tokocs. Pertama, kita bahas dulu sedikit tentang ceritanya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir animenya nggak spesial-spesial banget karena ini anime pada dasarnya mirip gitu premisnya sama anime isekai atau anime dengan tema game kebanyakan. Emangnya apa aja sih yang dijual oleh anime dengan tema game atau isekai dengan tema game yang kayak gini? Biasanya sih yang dijual itu cerita yang kayak gini. Cerita tentang anomali dari keberadaan si karakter utama. Contohnya Benar, gua setuju kalau itu. Ngejual anomali dari karakter utama, oke. Muru yang reinkarnasi terus dia punya privilege berupa sistem. Terus contohnya ada lagi Kirito si beta tester yang punya hubungan khusus sama game masternya. Atau contoh lainnya ada Bofuri yang dimana karakter utamanya itu memanfaatkan bug dalam game. Untuk anime Shanfro, aku ngerasa kalau sebenarnya Bofuri itu jatuhnya manfaatin bug atau loophole. Bukannya bug sama loophole itu dua hal yang berbeda ya.
Kalau bug kan artinya memang ada yang rusak nih di sistemnya kan, baru dieksploitasi. Sedangkan Bofuri itu jatuhnya memanfaatkan loophole. Jadi developernya tuh nggak kepikiran nih bakal ada orang yang mainnya seperti ini. Muncul nih anomali yang namanya Maple, dan dia secara ajaib bisa menemukan segala macam loophole yang tidak dipikirkan sama developernya. Loophole atau bug itu sama atau enggak ya? Coba kita cek ya. Bug with undo, loophole for unlimited budget. Loophole masuknya bug sih berarti. Nih, loophole are often bugs. Iya, loophole ternyata masuknya bug. Oke, gue yang salah berarti. Itu. Jadi benar kalau admin Yami ngomong Maple itu ngandalin bug. Namanya itu memanfaatkan bug dalam game. Untuk anime Shanfro, aku ngerasa kalau MC itu bisa menjadi kuat karena skillnya sendiri. Bukan bantuan dari sistem atau bukan dari nyari bug dan bukan dari hubungan spesial dengan game master. Skillnya sendiri itu bisa dia dapatkan dari premis awal ceritanya. Yang dimana dia kebiasaan main game jelek yang mekanisme buruk dan akhirnya begitu dia dapat game yang bagus dan mekanisme yang bagus. Put G plus Chen. Gue baru juga mau sebut itu tadi tuh. Cuma gue mikir itu kayaknya bug deh. Tadi gue mau sebut itu tuh. Combo Dota. Yang mekanisme buruk dan akhirnya begitu dia dapat game yang bagus dan mekanisme yang bagus, dia bisa jago dalam game itu. Intinya MC kita tuh bukan MC yang punya privilege banget lah. Ya pada dasarnya dia kuat karena dirinya sendiri dan seberapa maniaknya dia dengan game. Ya pada dasarnya kayak gitu. Dan apa sih yang harus dipunyai oleh anime-anime dengan tipe yang seperti ini? Jelas yang harus mereka punyai adalah development karakter dan perkembangan dunianya. Jujur, kalau misalnya anime ini cuma jualan cerita yang dimana tokoh utamanya memanfaatkan bug dalam game, ya itu kerasa agak kurang banget gitu. Ya jatuhnya kayak anime Bofuri yang dimana menurutku aku malas nontonnya. Ya malas banget. Selanjutnya kita akan ngebahas karakter. Kalau boleh jujur, sebenarnya karakter yang ada di anime ini developmentnya tuh masih agak kurang. Ibaratnya tuh kayak ini anime karakternya tuh cuma diisi sama monyet-monyet yang brainless. Kenapa aku bisa ngomong kayak gitu? Ya karena pada dasarnya anime ini ya tujuannya cuma itu doang. Si karakter utamanya masih belum punya tujuan yang lain gitu. Tujuannya cuma main game terus ngalahin monster. Ya udah habis itu apa? Ya main game. Ya main game. Tujuan kita main game apa? Ya main game. Tujuan lu main Mobile Legends apa? Ya main game. Tujuan lu main Skyrim? Ya main game. Ya tujuannya main game. Tidak ada yang lain. Tidak ada tuh yang namanya gue pengen main Mobile Legends, tapi ketika gue main Mobile Legends, gue akan mengalahkan psikopat kayak Esau gitu. Atau kayak Lock Horizon. Kita main game tapi ingin keluar dari gamenya. Namanya juga anime game, beda sama isekai. Nah, ini sebenarnya satu hal yang gue apresiasi banget dari Shangri-La Frontier ya, karena dia tuh betul-betul main game. Mungkin gue berkebalikan dengan admin Yami ya. Admin Yami berharap ada tujuan lebih dari sekedar main game. Tapi buat gue, jangan ada tujuan lebih dari sekedar main game. Namanya main game, ya main game. Jangan lu main game tiba-tiba diajak polisi, tolong ya bantu saya cari pembunuh ini nih. Belakangan lagi ada kasus orang main game mati. Apa coba saya mau main game, kenapa tiba-tiba didatangi polisi? Kayak Saw season 2 kan. Ya main game, saya tuh maunya main game, tidak yang lain. Saya pengen duduk di kursi dengan AC menyala, kipas menyala. Atau jangan pakai contoh Sao deh. Contoh yang lain ada nggak? Yang main game tapi malah lari-lari gitu. Bofuri juga sama kan, tujuannya main game ya main game doang. Cuma kan jatuhnya dia malah nge-exploit. Bofuri juga sama tujuannya. Seingat gue tujuannya Maple cuma buat mabar sama itu deh. Siapa? Silpi. Siapa namanya temannya tuh? Iya kan? Tujuan dia main game yang ada di Bofuri kan itu. Tidak ada yang lain. Tujuan saya main game. Dan itu yang gue suka dari Shangri-La Frontier. Sali. Ya itu. Nggak ada lagi kan habis itu. Sampai sekarang aku nonton di episode 3, sebenarnya aku nggak terlalu punya impresi yang bagus untuk karakter utamanya. Mau karakter cewek atau karakter cowoknya, kesan yang ku dapat itu cuma kayak MC itu maniak game, udah gitu doang. Dan sampai sekarang aku belum ketemu. Episode 1 sampai episode 3 emang nggak ada karakter lain kok. Cuma Sunraku doang. Si ceweknya itu pun cuma numpang lewat. Iya kan? Sampai episode 3 tuh gak ada karakter lain sama sekali. Cuma Hitozome, si cewek yang Saiger Zero, Sunraku sama Emul. Mereka bertiga doang. Wajar sih kalau admin Yami merasa tidak ada development karakter lain gitu. Sesuatu yang lebih lagi. Yang bikin aku bertahan buat nontonin anime ini adalah semangat juang dari MC-nya. Terus anime ini gak jualan karakter ngebug, gak jualan akses GM, terus gak abuse system. Udah, kayak gitu doang. Dan selain itu... Dan itu bagus. Good. Saya suka. Saya mau yang kayak gitu. Literally cuma om-om, abang-abang yang main game aja. Tidak ada tuh tiba-tiba, wah, kekuatan, plot armor, aku menjadi kuning dan bisa membunuh game master. Atau kayak Lock Horizon gitu. Lock Horizon ada apa ya?
Lock Horizon tidak ada plot armor sih tau gue. Tidak ada. Salah. Bukan plot armor. Oh, Bofuri. Wah, aku kemana-mana mendapatkan loophole yang bisa di-abuse. Aku semakin OP. Ya literally cuma abang-abang main game aja. Sama satu lagi ya, yang gue senang ya dari Shangri-La Frontier daripada kebanyakan... Ini bukan anime lagi, ini manhwa ya. Shangri-La Frontier itu literally kayak gue bilang tadi, abang-abang main game. Kalau kita main game, tidak mungkin kan kita segalanya bisa serba sendiri. Terkadang kita harus bikin party. Terkadang ada bos yang hanya bisa dilawan tuh rame-rame. Sedangkan kalau manhwa, semuanya tuh serba solo. Solo. Pokoknya kalau ada bos susah, ketemu MC pasti bisa di solo. Entah solonya tuh bawa makhluk yang dia panggil, atau bawa necromancer, ataupun monopoli segala macam quest. Itu yang dilakukan tuh kalau di sebagian besar manhwa yang gua baca ya. Sedangkan kalau Shangri-La Frontier, ya abang-abang main game aja gitu. Namanya juga solo leveling premise. Itulah. Itu yang kadang bikin gue jenuh baca manhwa game ya, karena terlalu pengen bikin MC yang Sigma, jadi apa-apa serba solo. Padahal mah kalau lu main game nggak selamanya kita bisa solo itu. Tapi nggak semua manhwa game ya, ada beberapa manhwa game yang bagus kok, karena dia nggak serba solo. Yang bikin aku bertahan nonton animenya ya animasinya. Dan sekarang kita akan bahas animasinya. Nah, sebelum dijelasin sama admin Yami, buat gue animasinya bagus banget. Kira-kira pendapatnya beliau ini apa nih? Menurutku animasi di anime ini ya lumayan bagus. Apalagi kalau dibandingkan dengan kebanyakan anime season sekarang. Kebanyakan anime sekarang animasinya nggak sebagus itu. Kreativitas dari storyboard untuk anime ini sampai episode 3 itu kerasa banget. Mereka itu nggak cuma plek-plekan ikutin apa yang ada di manga gitu. Jadi kesan adaptasinya itu terasa. Dan inilah yang disebut dengan adaptasi. Ada kreativitas dari storyboardnya gitu. Dan nggak cuma plek-plekan sama kayak ada yang di manga gitu. Kalau misalnya mau dipaksa untuk membandingkan anime ini dengan Sword Art Online, menurutku anime Shanfro ini ya kurang flashy aja. Pada dasarnya ya nggak se-flashy Sao lah. Kelebihan dari anime ini dan Sao flashy ya? Gua nggak ngeh. Dan yang bagus dari animasi di anime ini adalah koreografi actionnya. Dan sampai sekarang, waktu lawan ular, waktu lawan serigala, actionnya tuh kerasa fluid. Dan adegan-adegannya masih bisa diikuti oleh mata. Gak ada tiba-tiba flash yang aneh-aneh. Ya, semuanya masih enak dilihat gitu lah. Dan salah satu alasan simple kenapa aku bilang animasi Shanfro itu lumayan bagus, karena mereka jarang menggunakan efek speed like anime. Ya, aku nggak... Oh iya. Itu ada tuh di Tensura Ova kemarin tuh. Bertarung baru ada cahaya-cahaya. Tahu sebutannya apa, tapi kau ngerti lah yang gue maksud apa. Adegannya tuh biasanya kayak gini. Dia mau mukul gitu kan, terus belakangnya ada kayak garis-garis cahaya gitu. Kau ngerti nggak maksudnya? Kayak contohnya ada karakter lagi ngayunkan pedang sambil ngeden gitu. Terus backgroundnya tuh diganti jadi garis-garis putih gitu. Terus backgroundnya cuma satu warna, terus garis-garis putih di belakang. Ya itu nggak paham bang, kasih contoh boleh. speed of light atau speed like anime, aku juga nggak ngerti sebutannya apa. Untuk di anime ini, kalau misalnya pun ada adegan seperti itu, adegan kayak gitu tuh nggak stand alone. Mereka masih naruh objek, kayak misalnya ada yang si tokoh utamanya tuh ngelompatin batu-batu, tapi di belakangnya ada speed like anime. Ya itu setidaknya mereka masih naruh effort di sana. Alasan kenapa adegan kayak itu like maksudnya speed like anime tuh garis-garis yang jalan tuh di background. Anime. Untuk ngasih kesan kalau mereka bergerak cepat. Ya. Tuh. Di background kan ada kayak garis-garis tuh. Itu setidaknya mereka masih naruh effort di sana. Alasan kenapa adegan kayak gitu tuh yang speed like dipakai biasanya karena buat pacing, animatornya malas buat gambar background, ama pengen gak ngerepotin animator, ya udah kayak gitu doang biasanya alasannya. Terus yang mau ku highlight lagi dari anime ini adalah ekspresi karakternya. Ekspresi marah, pantulan matanya itu bener-bener bikin animenya jadi hidup. Overall untuk animasinya seperti itu. Dan sebenarnya sampai sekarang aku belum kepikiran untuk nge-breakdown animasinya secara keseluruhan atau nge-breakdown satu-satu gitu. Karena secara sekilas aku ngelihat nggak ada kekurangan yang signifikan atau kekurangan yang aneh-aneh. Meskipun begitu, nonton Shadow Garden episode 5 bang, bagus tuh. Wah, mata codet di mana-mana. Itu bisa di breakdown tuh. Seberapa penting mata codet ini sampai dimunculkan terus. Itu bisa tuh di breakdown. Mataku anime ini ya produksinya produksi mid tier lah, bukan high tier kayak Jujutsu Kaisen atau Frieren gitu. Wah anjir, Frieren sih beda kelas pak. Gila tuh Frieren tuh, nggak masuk akal. Dan terakhir kita kesimpulan. Dan kesimpulannya adalah, ya kesimpulannya kalau kamu mau cari anime tentang game atau anime alternatif dari Isekai, ya kau bisa nonton anime ini. Percaya sama aku, trust me bro, tonton aja anime ini. Karena ya lumayan unik lah dibandingkan dengan anime-anime game lainnya. Animenya lumayan fresh, nggak ada jualan bug, nggak ada jualan abuse system, nggak ada dick riding GM gitu. Kayak aku ingin mewujudkan cita-citanya GM gitu. Terus akhirnya dia punya akses internal ke dalam gamenya, terus dia bisa bikin Excalibur tiba-tiba yang dimana musuh.
contohnya ini Esau nih yang disinggung nih. Tentunya sekali hit modar gitu kan. Ya, animasinya juga cukup bagus gitu. Ya bisa dibilang anime ini Gak dibahas ya perkara soal harem, tidak ada fan service. Ini juga yang bikin gua salut sama Sanfuro ya. Literally yang dijual tuh cuma orang main game, tidak ada haremnya, tidak ada fan service-nya. Ya bersih aja gitu. Tidak ada tuh villain-villain muka psikopat, tidak ada villain bejat. cukup stand. Ya, animasi Walaupun mungkin kalian lihat Sunraku tuh dikelilingi sama dua cewek, satunya rambut ungu, satunya rambut kuning, tapi itu sebenarnya ya itulah, nanti lu paham sendiri. Ya anu lah pokoknya, ya anu itu. Animasinya juga cukup bagus gitu. Ya bisa dibilang anime ini cukup stand out lah, nggak kayak anime-anime kebanyakan lah ya. Ada tuh aku ketemu satu anime dengan tema game yang jelek, tapi aku lupa judulnya apa. Itu yang nanti kita bahas berikutnya. Ya udah lah ya, mungkin itu aja dulu. Aku admin Yami, stay clean and sound. Oh iya bro, aku sebenarnya cukup pede ya kalau ini anime bakal lebih dari Sword Art Online. Tapi Oh jelas bang, saya mendukung. gimana ya, Sword Art Online tuh kayak udah ada di tahap dunianya luas banget gitu. Bukan cuma di game lagi, tapi ngaruhnya ke militer. Iya. Kan mereka ada soul transmitter, bisa tuker jiwa men sekarang Sao mah. Ya, soul translator kalau katanya Ryu tadi. Bisa mentranslate nyawa anjir. Bayangkan nyawamu dimasukkan ke chat GPT, apa nggak overpower tuh? Apalagi tadi Lu bayangkan Asep, Isekai Asep ditransfer ke dunia nyata. Wah, itu langsung jadi overpower tuh. Cuma mengeluh saja langsung keluar tuh semua jurus-jurusnya. Overpower sih. aku mau ngomong sesuatu tuh, anjing lupa. Bentar, kalau misalnya ada orang yang berargumen kalau ini anime mah jelek, mending Sao, karena Sao kan pionir dari VR game, pionir. Ente tidak kenal dot hack. Yang mempopulerkan mungkin Esau, tapi yang pionir dot hack sih buat gue. Sebelumnya ada lagi kayaknya dot hack deh pertama. Dari deep dive, full dive anime. Enggak anjing, enggak gitu konsepnya. Hanya karena dia yang pertama, bukan berarti dia jadi yang terbaik dong. Benar sekali, saya setuju. Contohnya apa? Solo leveling. Sorry ya, tapi buat gue pribadi solo leveling bukan yang terbaik. Setelah gue baca banyak manhwa Hunter ya. Ketika gue pertama kali baca, iya itu yang terbaik. Tapi setelah gue baca banyak manhwa Hunter, kayaknya tidak juga ya. Kayaknya tidak terlalu gitu. Lah habis. Ya itu tadi pendapatnya admin Yami mengenai Shangri-La Frontier lebih bagus daripada Esau. Ada beberapa poin gue yang mirip, tapi banyak juga poin gue yang tidak dimasukkan sama admin Yami ya. Contohnya tuh kayak tadi gue bilang, Shangri-La Frontier tuh literally cuma jualan orang main game aja. Malahan abang-abang tidak pakai baju lagi. Jadi tidak ada fan service, tidak ada harem. Berbeda kayak Esau kan yang Tuhan, ceweknya sekarang udah berapa? Padahal udah punya pacar, tapi haremnya masih nambah. Itu logikanya gimana? Sudah punya pacar nih Asuna nih, tapi haremnya nambah terus. Agak lain memang tuh Kirito tuh. Sama ternyata nggak dibahas ya tentang itu anime game, tentang konsep anime game yang gue maksud ya. Anime game yang tentang orang lagi main game, atau anime game yang punya embel-embel permainan gitu. Ya itu tadi ya untuk reaction video admin Yami mengenai Shangri-La Frontier dan anime genre game sejenisnya. Gimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan pendapat beliau, sang dewa anime admin Yami, atau kalian ternyata punya pendapat yang lain? Tulis saja kolom komentar di bawah. Nggak usah maki-maki lah. Nggak usah maki-maki admin Yami, santai aja bro. Kita mah santuy. Sampai jumpa di konten reaction yang lain. Dan bye-bye guys.